Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali, berjumpa di video pembelajaran PPKN. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, pada video pembelajaran ini di bab 4, Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Bagian C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional. Dengan judul materi pertama, mewujudkan persatuan Indonesia. Berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Yang pertama, perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Kemudian yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Baik, yang pertama kami akan jelaskan. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurung sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kebangkitan nasional. Yaitu kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Kemudian yang ketiga, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyat. Kemudian yang terakhir, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diatasi, khususnya oleh pemuda. Para pemuda dengan semangat memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Di sisi yang lain, kita juga dapat menyaksikan mulai lemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945, kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. Antara lain, A. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. B. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. 3. Berkembangnya rasa tidak hormat pada orang tua, guru, dan pemimpin. D. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. E. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. F. Perkembangan perilaku menyimpang di kalangan pemuda atau narkoba, pornografi, pornoaksi, dan lain-lain. G. Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing. H. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. I. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. J. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahnya tercapainya cita-cita nasional. Contoh, perilaku menyimpan di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri. Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Kalian yang pada saat ini berusia 13-14 tahun, pada tahun 2045 berusia 41 atau 40 tahun, maka kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Tentunya keberhasilan tersebut tidak didapat tiba-tiba, melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai sekarang ini. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh, sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai produktivitas. Yang keempat, nilai keseimbangan. Yang kelima, nilai demokrasi. Kemudian yang keenam, nilai kesamaan derajat. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah nilai ketaatan hukum. Baik, yang pertama, nilai religius. Ada 4. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. D. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Nilai kemanusiaan, yaitu A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional
dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga, nilai produktivitas. Ada 3. A. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. B. Sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. C. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang keempat, nilai keseimbangan. Ada 2. Yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Yang kedua, keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Baik, yang kelima, nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. A. Rasa cinta tanah air. B. Jiwa patriot bangsa. C. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman. E. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang keenam, nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak pengeluaran pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. Baik, yang terakhir atau yang ketujuh, nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum atau equality before the law atau dapat terwujud. Demikian penjelasan Ibu tentang materi mewujudkan persatuan Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.